Halo dulur, selamat datang di Madu United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini kita akan membahas beberapa berita terbaru dari Manchester United. Ada beberapa update terbaru yang menurutku menarik untuk kita bahas bersama. Langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Ajax telah membahas kemungkinan untuk mendatangkan kembali Anthony. Tetapi mereka tidak yakin tentang kondisi pola pikir sang pemain setelah perjuangannya di Manchester United. Harusnya sih kalau memang di Manchester United sudah tidak bisa berkembang, sudah tidak bisa improve, tidak bisa berprogres, ya nggak apa-apa. Apalagi di beberapa minggu terakhir sudah mulai dirumorkan bahwa Anthony ini akan dijual di bulan Januari dengan harga mulai dari 40 juta pound sterling kalau nggak salah. Dan kalau misalkan Ajax tertarik untuk membawa pulang pemain tersebut, ya nggak apa-apa. Selama pemainnya mau ya. Karena kalau kita lihat kan bahkan dari bursa transfer kemarin, Anthony sudah memberikan statement bahwa dia masih ingin bertahan di Manchester United, dia masih ingin memperjuangkan tempatnya bersama Manchester United. Jadi mungkin cukup sulit juga melakukan negosiasi kalaupun ada ketertarikan terkait pinjaman di bulan Januari, tampaknya Manchester United akan memasukkan kewajiban untuk membeli di bursa transfer musim panas berikutnya. Ya karena apa ya, sebenarnya kembali lagi ya, ini kan bukan pemain yang buruk gitu loh, cuma nggak bisa bertahan aja dengan tekanan yang sangat tinggi di Manchester United gitu loh. Jadi sangat disayangkan pemain yang masih muda seperti Anthony, ya meskipun ini termasuk pembelian yang gagal ya menurutku, karena kalau dilihat dari harganya pun dan kualitas saat berada di atas lapangan itu nggak beriringan gitu loh. Masa pemain dengan harga hampir 100 juta tapi untuk musim ini bahkan sangat jarang sekali dimainkan. Bahkan dari musim lalu ya sudah mengalami penurunan performa. Jadi ini sangat disayangkan, dan kalau misalkan bisa diuangkan kembali meskipun secara bisnis tentu akan mengalami kerugian ya, karena kalaupun jadi dijual pasti harganya tentu akan turun cukup jauh gitu loh. Karena memang Anthony ini masih apa ya, masih sisa-sisa di era manajemen sebelumnya gitu loh. Ya kali Anthony dibeli 100 juta. Jadi ya kayaknya kalau bisa dijual ya mending dijual sih, nggak apa-apa. Kasian pemainnya juga jarang main di Manchester United. Toh secara persaingan untuk pemain di lini serang juga cukup ketat gitu loh. Karena kalaupun Anthony tampil bagus selama sesi latihan, pasti akan selalu menjadi starter. Masalahnya kan Anthony juga jarang menjadi starter gitu loh. Terutama di lini serang United untuk saat ini kan lagi bagus-bagusnya gitu loh. Ada Amad Diallo, ada Alejandro Garnacho, Marcus Rashford yang bisa ditukar winger kanan, winger kiri. Jadi Anthony pasti akan sangat kesulitan kalau mau bersaing dengan tiga pemain itu. Kalau ada klub yang tertarik membeli dan sepakat dengan harga yang ditetapkan oleh Manchester United, ya nggak apa-apa, langsung dilepas saja. Kasihan pemainnya. Wes, iku wae. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Manchester United telah melakukan kontak dengan Xavi Hernandez 2 kali dalam beberapa bulan terakhir melalui perantara. Delegasi 4 orang yang dipimpin oleh Omar Berada terbang ke Barcelona Kamis lalu, meskipun sumber-sumber Manchester United mengatakan bahwa sejumlah pertemuan tingkat tinggi telah berlangsung di sana baru-baru ini karena Sir Jim Ratcliffe berada di sana untuk mendukung tim berlayar Ineos Britania. Wah, ini isu-isu terbaru lagi ini. Apa Xavi Hernandez sudah dikaitkan dengan Manchester United. Yang menurutku menarik ya kalau misalkan memang ada beberapa nama yang sudah memiliki kontak dengan Manchester United, dan ada beberapa pembicaraan terkait manajer pengganti kalau misalkan Erik ten Hag dipecat, kalau misalkan Erik ten Hag tidak menjadi pelatih lagi di Manchester United. Dan itu hal yang wajar, karena apa? Karena ya Manchester United sebagai sebuah klub, sebagai sebuah brand, tentu harus selalu beroperasi ya, harus terus berjalan. Kalaupun ada pelatih yang mungkin tertarik untuk datang ke Manchester United, ya tentu pasti akan ada negosiasi
di balik layar gitu loh. Meskipun untuk saat ini Erik ten Hag masih menjabat sebagai pelatih di Manchester United, tapi kan nggak bisa serta-merta menunggu pelatih ini dipecat baru cari pelatih lain gitu loh. Tentu pihak manajemen akan menjajaki peluang sebanyak mungkin untuk mencari pengganti Erik ten Hag gitu loh. Dan salah satu nama saat ini Xavi Hernandez kayaknya ya bisa jadi bagus, bisa jadi enggak. Ya bagusnya adalah di klub sebelumnya saat Xavi Hernandez menjadi pelatih Barcelona itu bisa memberikan trofi ya bagi klubnya, dan klub sebesar Barcelona tentu memiliki tekanan yang cukup tinggi juga. Dan ketika mungkin dia menjadi pelatih di Manchester United secara pressure juga mungkin nggak beda jauh, tapi tentu tekanannya akan lebih tinggi ketika berada di Manchester United. Tapi sisi buruknya adalah ya menurutku secara manajemen Xavi Hernandez ini bukan tipikal pelatih yang tepat bagi Manchester United. Di saat Manchester United ini membutuhkan pelatih yang benar-benar tegas, pelatih yang benar-benar apa ya, bisa mengatur tiap individu di Manchester United. Para pemain di Manchester United ini membutuhkan pelatih yang memiliki mentalitas pemenang, yang secara karakter benar-benar kuat gitu loh. Makanya di beberapa minggu sebelumnya opsi-opsi seperti Nagelsmann, lalu Zidane, ini kan yang cukup menarik minat banyak orang ya, karena mereka ini memiliki karakter yang kuat gitu loh. Beda halnya dengan Gareth Southgate, lalu Karim McKenna, terus Thomas Frank, itu kan pelatih-pelatih yang juga sempat dikaitkan dengan Manchester United. Graham Potter, ini secara manajemen menurutku masih sangat kurang gitu loh, dan takutnya kalau misalkan menjadi pelatih di Manchester United itu akan kalah dengan tekanan yang akan diterima oleh para pelatih baru ini. Jadi kalau misalkan ya Xavi Hernandez kayaknya juga enggak sih, makanya kurang-kurang cocok juga. Aku pun kurang sependapat ya kalau misalkan Xavi benar-benar tertarik untuk didatangkan ke Manchester United. Mending Xabi Alonso kalau aku. Sekalian cari yang apa ya, secara mentalitas jauh lebih baik gitu loh, karakternya jauh lebih kuat, manajemennya juga lebih. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Ada perasaan di kalangan pencari bakat dan pengamat sepak bola muda yang tertarik bahwa Sido Obi Martin akan berada di dalam grup Manchester United U21 dalam waktu dekat. Wah, ini menarik ya. Oke, Sido Obi Martin ini termasuk pemain yang sangat potensial. Bahkan di bursa transfer kemarin, proses untuk mendatangkan Sido Obi Martin ini tentu tidaklah mudah. Bahkan dia harus berkeliling di beberapa klub di Inggris untuk mencari peluang ya, untuk melihat potensi apakah ini akan menjadi tempat berlabuh yang bagus bagi Sido Obi Martin, dan akhirnya dia memilih Manchester United sebagai tempat berlabuh berikutnya ya. Mantan pemain muda Akademi Arsenal ini menurutku secara potensi sangat besar, dia sangat bagus, dan apa ya, dia tentu datang ke Manchester United ini tujuannya agar bisa menembus tim utama, menembus tim senior, dan itu bukan pilihan yang salah. Kalau kita bicara Manchester United, tentu Manchester United ini adalah tim yang cukup banyak mengorbitkan pemain-pemain muda yang bisa apa ya, memberi kesempatan kepada pemain muda untuk masuk ke tim senior. Apalagi si Dobby Martin ini secara kualitas juga sangat bagus kalau kita lihat kualitasnya sebagai striker ya. Pemain muda yang cukup tinggi, berkaki panjang, lalu insting dalam mencetak golnya juga cukup tajam. Jadi tinggal menunggu waktu saja sampai si Dobby Martin ini benar-benar siap untuk masuk ke tim senior. Dan langkah utama sebelum masuk ke tim senior ya masuk ke tim U21. Tinggal memperbanyak jam terbangnya saja sebagai pemain Manchester United. Nanti kalau misalkan jam terbangnya sudah tinggi dan secara kualitas sudah sangat berprogres, tentu pelatih seperti Erik ten Hag akan mengorbitkan si Dobby Martin masuk ke tim utama, ke tim senior. Apalagi Erik ten Hag ini kan
juga cukup banyak ya memberi kesempatan bagi para pemain muda. Seperti yang cukup bersinar ya Alejandro Garnacho dan Kobbie Mainoo, itu pun masih ada nama-nama seperti Toby Collier, lalu Dan Gore, Ethan Whitley, itu kan sempat dicoba juga. Harry Amas, ini kan beberapa pemain muda yang memang dipersiapkan untuk masuk ke tim senior gitu loh, dan beberapa kali juga diberi kesempatan gitu. Keren sih si Dobby Martin ini, aku juga benar-benar menantikan ya. Selain si Dobby Martin juga ada nama seperti Seko Kone, Samuel Lusal, ini kan pemain-pemain baru juga di Manchester United, dan harapannya ya pemain-pemain muda ini bisa segera menunjukkan kualitasnya, bisa segera masuk ke tim utama dan bisa memberikan kontribusi yang nyata bagi Manchester United. Keren lah. Hanya menunggu waktu saja sih menurutku untuk pemain-pemain muda ini, karena secara kualitas tentu nggak perlu diragukan lagi gitu loh. Oke, mungkin itu dulu beberapa update terbaru dari Manchester United. Kalau teman-teman ada opini lain terkait berita tadi, langsung tulis saja di kolom komentar, kita akan diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.